Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Intan, Rafaryani, Revania Dewi Prianti, dan Rita Budiarti akan memaparkan tentang Imam Syafi'i. Yang pertama dibahas ada biografi, pendidikan, karya tulis, dan yang terakhir kisah teladan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Asy-Syafi'i. Nasab Imam Asy-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Gaza, bertepatan dengan tahun Imam Abu Hanafi meninggal dunia. Bahkan beberapa ahli mengatakan bahwa beliau lahir pada malam wafatnya Abu Hanafi. Beliau rahimahullah bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i dan bertemu dengan nazab Rasul di Abdul-Manaf. Artinya Imam Asy-Syafi'i berasal dari suku Quraisy dan bertemu nasabnya dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Imam Asy-Syafi'i berkunyah Abu Abdillah dan berkalab Nashirul Sunnah, yaitu pembela sunnah. Kendati beliau mampu memperoleh ilmu dan kedudukan yang tinggi, beliau adalah seorang ulama yang hidup dengan asuhan sang ibu saja, sebab ayah beliau wafat ketika beliau masih belia. Sang imam tumbuh kembang di Mekah meski lahir di Gaza, karena pada umur 2 tahun sang ibu membawa beliau untuk menetap di Mekah. Kemudian ada rila ilmiah. Di antara hal yang pertama beliau pelajari adalah kefasihan. Beliau belajar berbahasa Arab dengan keluar dari Mekah dan menetap di pedalaman bersama suku Huzail, yaitu suku yang paling fasih berbahasa Arab. Baru setelah itu beliau belajar fikih dari 2 kutub keilmuan, dari Imam Malik dan murid senior Imam Abu Hanafi, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kepakaran Imam Asy-Syafi'i tidak lagi diragukan, terlebih pada bidang fikih, di mana beliau mampu menggabungkan 2 jenis fikih yang pada saat itu madrasah hadis Imam Malik dan madrasah rai akal atau logika Imam Abu Hanafi. Lebih jauh beliau pula lah yang awal mula menggagas dan membukukan ilmu usul fikih dengan kitabnya Ar-Risalah. Beliau berguru banyak syekh, diantaranya adalah Imam Malik bin Anas, Ibu Uyainah, dan masih banyak lagi. Beliau juga termasuk ulama yang cukup banyak mengarang kitab, di antara yang paling terkenal yaitu dan Ar-Risalah. Wafatnya beliau, Rabi bin Sulaiman mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i meninggal pada malam Jumat setelah maghrib dan dimakamkan hari Jumat setelah asar. Hari terakhir dari bulan Rajab, ketika kami pulang dari mengantar jenazah, kami menyaksikan hilal bulan Sya'ban 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Kedua, pendidikan. 1. Perjalanan pendidikan Makkah, beliau berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji dan ulama fikih lainnya. Yang kedua, saat usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas pada bidang fikih. Yang ketiga, beliau juga belajar kepada beberapa ulama besar lainnya di Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad. Yang keempat, setelah belajar di Madinah, beliau melanjutkan perjalanan ke Yaman. 5. Beliau melanjutkan belajarnya kepada Muhammad bin Al-Hasan. Keenam, setelah itu beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Mekah pada tahun 1807 Hijriah dan di Baghdad pada tahun 1905 Hijriah. Selanjutnya ada guru-guru Imam Syafi'i dan juga murid-muridnya. Banyak kitab-kitab yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i beserta para muridnya. Di antaranya ada 3 karya tulis paling terkenal dari Imam Syafi'i. Yang pertama adalah Ar-Risalah. Ar-Risalah yaitu artinya sepucuk surat. Ar-Risalah ini termasuk ke dalam kitab pertama yang dibuat oleh Imam Syafi'i dan berisi tentang masalah-masalah usul fikih. Kitab ini menurut Dr. Ahmad Muhammad Asy-Syakir, Imam Syafi'i tidak pernah menyebut kitab
ini bernama Arisalah, tetapi Imam Syafi'i selalu berkata merujuk kata Alkitab atau kitabi, kitabku. Lalu kitab ini dibuat karena permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi yang didorong oleh Ali bin Al-Madani, karena pada masa itu Imam Syafi'i adalah orang yang paling terkenal dalam bidang sastra bahasa Arabnya, paling cerdas, dan karena kemampuan sastra bahasa Arabnya ini dia lebih mudah untuk mengkaji Al-Quran, sehingga diminta oleh Abdurrahman untuk membuat suatu kitab dari hasil kajian Al-Quran. Lalu menurut Ahmad Muhammad Syakir, kitab ini dibuat pada masa Imam Syafi'i berada di Mekah. Sedangkan menurut Fakhrul Razi, kitab ini dibuat dalam tulisannya yaitu Manaqib Asy-Syafi'i, dibuat pada saat Imam Syafi'i berada di Baghdad. Ada lagi menurut Muhammad Abu Zahrah, kitab ini dibuat pada saat Imam Syafi'i berada di Baghdad dan Abdurrahman bin Mahdi berada di Makkah. Jadi saling surat menyurat karena kitab ini berisi tentang kumpulan surat-surat. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada kitab Al-Hujjah, atau secara bahasa artinya tanda, dalil, bukti, alasan, atau argumentasi. Nah, kitab ini termasuk ke dalam jenis qaul qadim atau pendapat lama atau fatwa Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad. Dan kitab ini asal mulanya penulisannya yaitu ketika beberapa ahli hadis itu datang ke rumah beliau meminta untuk membuat sebuah kitab yang membantah kitab Abu Hanifah atau kitab mazhab Hanafi. Nah, kemudian para ahli hadis itu memberikan kitab yang ditulis oleh muridnya Abu Hanifah yaitu Muhammad Hasan Asy-Syaibani, dan setelah mengkaji lalu menghafal kitab tersebut selama setahun, lalu lahirlah karya ini yaitu Al-Hujjah. Lalu yang ketiga ada kitab Al-Um, atau artinya ibu atau induk. Kenapa namanya Al-Um? Karena memang kitab ini itu merupakan qaul jadid atau pendapat baru dari Imam Syafi'i, atau setelah dia revisi dari hasil kitab Al-Hujjah tersebut. Nah, ini tuh diibaratkan atau dimaksudkan untuk menjadi kitab induk yang membahas ilmu fikih dan hasil dari revisi dari Al-Hujjah tersebut selama Imam Syafi'i berada di Mesir. Jadi kitab Ar-Risalah dan Al-Hujjah tersebut adalah kitab pendapat lama yang ketika Imam Syafi'i belum ke Mesir. Setelah Imam Syafi'i berada di Mesir, ada lagi kitab baru yang namanya Al-Um, atau itu adalah revisi-revisi dari kitab-kitab sebelumnya. Lalu menurut Ustadz Teku Khairul, Imam Syafi'i itu banyak mengupas masalah-masalah hadis fikih yang diikuti dengan pendapatnya sendiri. Sebagai contoh, kitab ini tuh berisi topik tentang perbedaan Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketidaksesuaian antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, serta ada penolakan Muhammad Asy-Syaibani terhadap sejumlah doktrin mazhab Madinah, perselisihan antara Abu Yusuf dan Ibnu Abi Laila, dan sebagainya. Lalu ada kitab-kitab lainnya juga, diantaranya yaitu ada Mukhtasar Al-Buaiti dihimpun oleh muridnya yang bernama Al-Buaiti. Lalu ada Mukhtasar Al-Rabi'i dihimpun oleh muridnya juga yang bernama Al-Rabi'i Al-Muradi. Lalu Mukhtasar Al-Muzanni dihimpun oleh muridnya juga yang bernama Al-Muzanni. Lalu Ahkam Al-Quran yang berisi tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Lalu ada Ikhtilaf Al-Hadis, ada Al-Muwali Al-Kabir tentang fikih, ada Al-Fiqih Al-Kabir tentang fikih juga, ada Al-Sunan, ada Al-Asmawa Al-Qabail tentang sejarah, ada Jami Muzanni Al-Kabil tentang fikih, lalu ada Al-Jami Muzanni Al-Sogir tentang fikih juga, ada Al-Qasamah tentang fikih, lalu ada Kital Ahli Al-Baghi tentang fikih, ada Musnad Al-Imam Al-Syafi'i tentang hadis. Di sini tentang kumpulan-kumpulan hadis yang dikumpulin sama Imam Syafi'i. Lalu tentang Ibtal Al-Ihtisan
tentang usul fikih juga. Istiqbal al-Qiblatain tentang fikih, al-Jizyah tentang fikih, al-Qiyas tentang usul fikih. Lalu di sini dapat dilihat bahwa karya tulis dari Imam Syafi'i didominasi oleh kitab tentang usul fikih. Lalu ada beberapa kitab hadis dan juga kitab sejarah diantaranya. Selanjutnya ada kisah teladan Imam Syafi'i. Sebelumnya di sini ada sifat teladannya. Yang pertama cendekiawan, kedua menjadikan tafakuddin sebagai etos kehidupan, ketiga teliti serta bersungguh-sungguh, dan keempat menghafal banyak hadis. Kisah teladan yang pertama ialah memuliakan guru. Pada suatu hari Imam Syafi'i mencium tangan dan memeluk hangat seorang laki-laki tua, dan itu mengundang tanya para sahabat dan murid-murid. Mereka bertanya, "Wahai Imam, mengapa engkau mencium tangan dan memeluk hangat lelaki tua tersebut, padahal banyak sekali ulama lain yang pantas diperlakukan seperti itu?" Lantas Imam Syafi'i menjawab dengan lugas, "Ia adalah seorang guruku. Ia kumuliakan sebab suatu hari aku pernah bertanya kepada beliau, bagaimanakah cara mengetahui anjing jika sudah dewasa?" Beliau menjawab, apabila ia kencing, anjing itu menaikkan sebelah kakinya, maka itu disebut anjing dewasa. Yang kedua ialah tekun dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada Imam Waqi mengenai kesulitannya dalam menghafal. Nah, karena Imam Syafi'i merupakan orang yang cerdas dan orang pilihan Allah, maka kesulitannya ini mungkin saja dianggap kesulitan yang biasa bagi orang-orang awam zaman sekarang. Maka ini disebut dengan Hasanatul Abror Sayyiatul Muqarrabin. Suatu kebaikan bagi orang awam bisa menjadikan suatu keburukan bagi seseorang yang memiliki kedudukan dekat dengan Allah. Nah, di sini Imam Waqi memberi nasihat kepada Imam Syafi'i. Jika ingin mudah mendapatkan ilmu, maka hendaklah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, karena ilmu yang kita cari dan kita hafal itu adalah cahaya dari Allah yang tidak akan diberikan kepada orang-orang yang gemar berbuat dosa. Yang terakhir ada kesabaran dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i mempelajari banyak sangat ilmu seperti fikih, Al-Quran, hadis, dan kesusastraan. Nah, terbatasnya fasilitas yang dimilikinya tidak melemahkan semangatnya dalam belajar. Beliau bahkan memanfaatkan tulang belulang, pelepah kurma, serta kertas-kertas bekas untuk mencatat segala pelajaran dan ilmu yang guru-gurunya berikan. Pada usia 15 tahun, Imam Syafi'i telah menjadi ulama besar yang setara ilmunya dengan seorang mutfi. Imam Syafi'i sangat semangat untuk menuntut ilmu. Walaupun bekalnya hanya sedikit, tapi itu tidak memadamkan rasa semangatnya. Dan selalu aja ada kemudahan yang diperolehnya. Beliau juga pernah mengunjungi Madinah, Irak, Yaman, dan Mesir. Nah, Imam Syafi'i ini merupakan murid dari Imam Malik. Imam Syafi'i ini dikenal sebagai seorang yang dermawan, bahkan jika dia sudah mendapatkan uang dari khalifah, uang itu tidak akan lama-lama ada di tangannya, karena dia akan selalu mensedekahkan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 7 Imam Syafi'i. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.